Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kelompok kami, yaitu kelompok Kali Linux OS dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Saya, M. Fikri Zulfi, bersama teman saya, Oka Alfansyah dan Ahmad Yusuf Al-Hafiz, ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal OS Kali Linux di Windows 11 menggunakan VirtualBox. Kita langsung saja ke videonya. Yang pertama, kita harus download terlebih dahulu VirtualBox-nya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, saya sudah mendownload VirtualBox-nya. Cara mendownload VirtualBox-nya sendiri, tinggal kalian search Google ya. Klik search VirtualBox di kolom pencarian, lalu klik yang download. Kemudian ini tergantung dari OS yang kalian sekarang. Apakah Windows, Mac OS, atau Linux. Kalau saya Windows host, lalu kemudian akan ke download sendiri ya. Nah, kita langsung masuk ke VirtualBox-nya. Kita klik New. Dan bisa kalian lihat di sini di tipenya itu ada Linux. Dan untuk versionnya ini bisa kalian lihat. Di sini tidak ada Kali Linux ya. Jadi, kita harus download sendiri Kali Linux-nya 64 bit. Itu dalam bentuk ISO image di Google juga. Yaitu dengan search get Kali Linux, kita klik. Lalu klik yang installer image yang recommended sebelah kiri. Lalu pastikan kalian untuk mendownload yang 64 bit. Lalu klik yang paling atas sini ya, yang recommended. Setelah itu kalian klik, ya kalian download sendiri. Ini kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kita langsung saja. Nah, di sini ada nama, folder, ISO image, tipe, version. Untuk nama sendiri, misal kita buat Kali Linux OS. Untuk yang folder ini, kita bisa pilih yang order, kemudian terserah kita mau di mana folder untuk file sistem OS-nya sendiri nanti. Contoh misal saya di sini di operating system. Dan kita buat namanya Kali Linux OS latihan, kemudian ISO image-nya yang kita download tadi. Nih, Kali Linux 2024 2 installer AMD 64 bit ISO. Kita klik, kemudian kita klik next. Dan untuk di sini untuk base memorinya ini adalah hardware yang akan bekerja pada OS virtualnya. Jadi misal kita ingin menginstal Kali Linux OS, jadi kita bisa atur nih berapa RAM yang bisa kita pakai saat menjalankan OS tersebut di VirtualBox ini. Contoh saya akan menjalankannya di 4 GB ya, 4 GB RAM. Kemudian di 4 buah prosesor. Ini sebenarnya tergantung dari hardware komputer atau laptop kalian masing-masing ya. Kemudian di sini ada create virtual hard disk. Ini yang saya bilang tadi bahwa setiap file system itu kan OS pasti kan membutuhkan penyimpanan ya untuk menyimpannya. Jadi yang saya rekomendasikan di sini 50 GB ke atas ya. Contoh saya dibikin sini 50 GB aja. Dah, kemudian kita finish. Lalu sebelum kita start, kita klik dulu setting ke display. Setelah itu lihat yang video memori, kita makskan ke 128 MB. Ini sebenarnya untuk VRAM-nya. Kalau kalian tahu VRAM, virtual memory. Setelah ini langsung saja kita start. Kita tunggu saja sampai VirtualBox-nya muncul.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, akan saya lanjutkan kepada teman saya. Kemudian di sini kita install graphical installnya ya teman-teman. Klik enter. Kita tunggu saja. Di sini ada pemilihan bahasa. Kita menggunakan bahasa Inggris. Continue, continue, continue saja. Kita lanjutkan semua. Nah, jika sudah, di sini untuk hostname-nya boleh kita buat kali saja. Lanjutkan. Untuk domain bisa kita kosongin. Lanjutkan. Nah, ini untuk nama kita ya teman-teman, full name untuk user. Di sini kalian terserah mau buat nama kalian atau apapun itu. Saya di sini buat nickname saya. Nah, ini untuk username akun kita atau ID kita. Lanjutkan. Nah, di sini kita untuk membuat password kita ya teman-teman. Password akun. Lanjutkan. Ini untuk pengaturan zona waktunya. Bisa kita atur nanti. Untuk ini kita bikin default aja, kita lanjutkan. Next. Pilih yang paling atas ini yang recommended for new user. Next. Kita lanjutkan. Klik yes. Lanjutkan. Nah, di sini kita menunggu agak sedikit lama ya, teman-teman. Nah, jika sudah di sini bisa kita lanjutkan saja, biarkan default. Biarkan standar seperti itu. Nah, jika sudah siap loadingnya, kita yes, kemudian continue. Kemudian di sini kita pilih yang bawah ini atau VBox, continue, dan tunggu loading lagi. Nah, jika kalian di loading ini terjadi stuck ya, loading stuck, kalian bisa reset dulu virtual machine box-nya, kemudian jalankan lagi. Oke, setelah selesai menunggu loadingnya, kita reboot saja. Rebooting maksudnya ya. Nah, di sini kalian sudah memasuki Linux saya.
masukkan ID dan password kalian tadi. Dan ya, kalian sudah di dalam sistem operasi Kali Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan dari Kali Linux ini. Yang pertama, Kali Linux ini tentu saja keamanannya yang terjamin, karena tentu saja Kali Linux ini memiliki lebih dari 600 alat keamanan yang terintegrasi. Contoh alat keamanannya apa saja, yaitu pertama seperti Nmap, Warsack, Metasploit, dan iCrack yang dapat membantu penggunaan dalam melakukan tes penetrasan dan pengujian keamanan. Yang kedua, kelebihan dari Kali Linux ini yaitu tentu saja dia itu gratis dan juga open source. Kali Linux tersedia secara gratis dan open source sehingga siapapun dapat mengunduh dan menggunakannya tanpa membayar lisensi. Yang ketiga, Kali Linux ini kompatibel hardware yang baik. Kali Linux ini dapat diinstal pada berbagai jenis hardware dan kompatibel dengan berbagai perangkat keras. Mau dia pakai di Windows pun tetap bisa dipakai oleh laptop Windows. Yang keempat, Kali Linux memiliki komunitas yang besar. Kali Linux komunitasnya sangat besar karena penggunanya yang besar dan aktif membantu dalam memberikan dukungan dan solusi jika terjadi masalah pada sistem. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari Kali Linux ini. Kali Linux ini tidak cocok untuk penggunaan pemula. Kali Linux dirancang khusus untuk ahli keamanan dan profesional teknik informasi yang memahami keamanan jaringan dan sistem, sehingga pengguna pemula mungkin kesulitan dalam mengoperasikan dan menguji sistem. Yang kedua, kurangnya dukungan resmi. Kali Linux tidak didukung secara resmi oleh vendor, perangkat lunak, atau perusahaan tertentu, sehingga mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan teknis jika terjadi masalah atau kesalahan. Yang terakhir, Kali Linux ini dia kurang stabil. Kali Linux sering mendapatkan pembaruan, sehingga mungkin kurang stabil dan sering mengalami bug atau kesalahan. Sekian dari penjelasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kali Linux. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.